Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat siang teman-teman yang udah hadir pada saat ini. Pada hari ini kita akan mereview tentang studi desain epidemiologi yang telah teman-teman pelajarin. Sebagai pembuka kelas, nanti untuk minggu-minggu selanjutnya kita akan lebih fokus mengkritisin masing-masing desain epidemiologi pada pelajaran yang teman-teman nanti, oh aku mau desain ini, aku mau desain ini, dan sebagainya. Oke, saya minta dalam 5 menit teman-teman menuliskan judul penelitian yang pengen teman-teman angkat. Silakan, dalam waktu 5 menit. Jadi tolong siapkan satu kertas, kita akan banyak melakukan tulis-menulis saat ini. Saya tidak akan memberikan lecture secara seperti biasa, tapi kita akan mengadakan beberapa simulasi. Silakan teman-teman tuliskan penelitian yang akan teman-teman lakukan atau bermimpi akan melakukan penelitian itu. Silakan. Judulnya ya, bisa judul, bisa topik, dan sebagainya. Silakan tuliskan. Di kertas ya, siapin kertas ya, kertas kosong, atau di laptop, atau silakan. Oke, setelah teman-teman punya topik penelitian, sekarang kita mau pindah ke pertanyaan penelitian. Jika teman-teman tertarik pada desain intervensi, biasanya kita mau bilang apa efek terhadap suatu percobaan, misalnya pemberian obat, ataupun intervensi promosi kesehatan terhadap meningkatnya derajat kesehatan masyarakat atau kesembuhan akan suatu penyakit. Jika teman-teman mau memilih cohort study, berarti teman-teman ingin mulai dari populasi sehat, berarti nanya apakah ada efek, misalnya penyuluhan kesehatan terhadap COVID di media sosial atau di Instagram terhadap angka kejadian COVID-19 di daerah tertentu. Jadi, what are the effect of this exposure? Kalau teman-teman ingin melakukan cohort study. Kalau teman-teman ingin melakukan case control, kasus kontrol, berarti teman-teman mulai dari populasi yang sakit, lalu teman-teman nanya ke belakang, penyebab dan sebagainya. Silakan buat pertanyaan, apa sih penyebab dari penyakit A, penyakit B, penyakit C, atau apa sih penyebab dari eventnya, misalnya teman-teman pengen lihat meningkatnya kasus TB di saat COVID-19. Nah, ini adalah desain yang paling sering kita gunakan, survei atau cross-seksional. Seberapa sering kejadian ini terjadi, atau apakah ada hubungan antara variabel X dan variabel B, atau kejadian konsumsi narkoba misalnya jarum suntik terhadap kejadian HIV pada pengguna narkoba suntik. Oke, sekarang ubah topik penelitian teman-teman sekarang menjadi research question. Silakan 5 menit selanjutnya. Silakan tulis di kertas atau di laptop atau di komputer masing-masing.
Oke, sekarang kita move on ke bagaimana kalau pertanyaan penelitian tadi saya mau ubah menjadi penelitian kualitatif. Jadi lebih banyak mewawancara, melihat kondisi, menggunakan panca indera, dan sebagainya. Biasanya pertanyaan penelitiannya bisa memulai dengan misalnya, apakah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap COVID-19 atau terhadap kejadian tuberkulosis atau terhadap obesitas. Jadi faktor-faktor apa saja. Jadi teman-teman pengen menggali apa sih yang masyarakat ketahui dengan bertanya nanti. Itu contohnya. Atau teman-teman akan lebih abstrak. Bagaimana? Biasanya kita menggunakan bagaimana memampukan ibu positif HIV untuk akses ke pelayanan kesehatan. Bagaimana memampukan lansia untuk akses vaksin COVID-19 di puskesmas terdekat. Bagaimana mengurangi perspektif negatif terhadap HIV pada ibu rumah tangga untuk meningkatkan akses tes HIV pada ibu hamil di masyarakat umum. Oke, sekarang coba lebih abstrak, belajar menjadi peneliti kualitatif, dan silakan tulis pertanyaan topik penelitian teman-teman ke dalam pertanyaan penelitian kualitatif. Silakan dicoba. 2 menit. Oke, 1 menit lagi saya minta Aura memanggil perwakilan teman-teman yang pengen full games untuk menjelaskan masing-masing pertanyaan penelitian dari masing-masing subjek atau topik yang teman-teman tertarik dalam penelitian kesehatan masyarakat dan epidemiologi. Nanti Aura silakan ya, 2 menit lagi dikasih teman-temannya waktu. Oke, Bu. Yang di screen adalah contoh teman-teman kalau beberapa pertanyaan kalau kita menjadi peneliti kualitatif. Yang terakhir how ya, how can access.
Oke, silakan Aura. Ya, Bu. Mungkin boleh dicoba dulu Namirah. Baik, terima kasih Aura. Jadi kalau yang saya dapetin itu topiknya itu mengenai, sebelumnya ini kedengaran suara saya? Ya, kedengaran. Oke, jadi kalau topik yang saya ambil itu mengenai kanker payudara. Nah, terus untuk pertanyaan dari kalau itu kan pengennya di case control ya, kayak apa yang menjadi penyebab dari penyakit ini. Terus pertanyaan selanjutnya, apa yang meningkatkan kasus kanker itu karena apa? Terus faktor dominan yang menjadi risiko paling besar terhadap kejadian kanker payudara itu apa? Nah, itu untuk dari penelitian, desain penelitiannya. Nah, kalau kualitatif, itu pertanyaannya itu mungkin kalau yang saya dapetin kalau itu adalah apakah terdapat kendala dalam pemeriksaan kanker payudara bagi masyarakat. Kemudian apakah masyarakat telah menerapkan metode seperti sadari untuk ranah individu selain deteksi dini di fasilitas kesehatan. Kemudian apakah masyarakat telah mengetahui metode untuk melakukan sadari. Kemudian apakah terdapat program yang telah dikenalkan seperti metode tadi di wilayah ibu tersebut. Nah, itu untuk ibunya. Nah, kalau untuk di tenaga kesehatan itu bagaimana keberlangsungan deteksi dini di kanker payudara di masyarakat itu di bagian fasilitas kesehatan itu gimana? Mungkin begitu kalau dari Namirah ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Namira. Jadi untuk teman-teman yang sudah menentukan research question, nanti move on selanjutnya menentukan variabel-variabelnya ya. Variabel utama nanti yang akan teman-teman fokuskan. Jadi dari research question yang teman-teman kembangkan nanti akan dipilih lagi Namira, akan Namira pilih Namira mau fokus ke variabel apa, dan itu akan sangat membantu dalam memfokuskan pertanyaan penelitian. Terima kasih Namira untuk studi kasusnya kanker payudara ya, dari observasional hingga kualitatif. Nah, menjadi catatan teman-teman, kalau kualitatif biasanya pertanyaan penelitiannya apakah, apa, iya, bagaimana. Kebanyakan sih bagaimana. Jadi bagaimana, mengapa, atau juga bisa gambaran persepsi, bisa juga. Tapi pertanyaannya dalam bentuk jawabannya nanti dalam bentuk narasi. Oke, terima kasih Namira untuk pertanyaan penelitiannya. Mohon difokuskan habis ini ya. Makasih. Lanjut Aura. Selanjutnya mungkin Azmia bisa Az. Baik, terima kasih Aura. Untuk topik penelitian Azmi ini mau mengenai vaksinasi COVID-19 pada lansia. Nah, untuk observasionalnya tadi belum dapat Bu, jadi baru yang kualitatifnya aja. Ini di sini tentang faktor apa saja yang dapat mempengaruhi bersedia atau tidaknya itu lansia untuk melakukan vaksinasi. Lalu bagaimana sumber informasi yang didapat oleh lansia untuk melakukan vaksinasi, dan mengapa masih ada lansia yang tidak melakukan vaksinasi COVID-19. Mungkin itu yang observasional belum. Oke, terima kasih Azmia. Jadi teman-teman ciri khas kualitatif seperti Azmia sampaikan bahwa pertanyaan satu akan berkaitan ke pertanyaan selanjutnya dan akan berkaitan dengan pertanyaan ketiga. Jadi misalnya pertama kita menanyakan penyebab kenapa lansia tidak mau akses vaksin COVID-19, lalu setelah penyebab apa tadi Azmia? Dan terakhir nanti Azmia juga bisa menanyakan apa sih motivasi teman-teman ya. Kalau kualitatif itu kita tidak hanya mencari masalah
atau penyebab atau faktor-faktor, tapi solusi. Jadi teman-teman bisa mengajak Azmia dan teman-teman yang lainnya bisa mengajak para lansia yang menghayat. Nek, kayak kira-kira bagaimana motivasi apa yang bisa meningkatkan nenek kakek ini untuk akses layanan vaksin COVID-19. Jadi faktor apa yang memotivasi lansia untuk akses terhadap vaksin COVID-19. Terima kasih Azmia, sangat komprehensif. Kira-kira observasionalnya apa, Azmia, kuantitatifnya yang bisa diukur? Dia akses vaksin, tidak, lalu kelompok lansia, lalu faktornya apa aja kira-kira Azmia? Yang mempengaruhi lansia akses atau enggak? Silakan. Mungkin dari ini Bu, sumber informasi. Sumber informasi, catat. Oke, 1 berarti apakah ada hubungan antara sumber informasi dan Pelaksanaan mengikuti akses, atau tidak ya, vaksin. ya, akses vaksin COVID-19. Oke, itu salah satu pertanyaan. Oke, selanjutnya apa lagi? Selain sumber informasi. Pengetahuan terhadap vaksin COVID-19, terhadap akses vaksin COVID-19. Terus apa lagi? Belum tahu lagi Bu. Oke, jadi misalnya contoh lain, sumber informasi, apakah ada hubungan dengan keinginan atau memampukan lansia untuk akses atau tidak ya. Jadi teman-teman silakan dieksplor ya variabelnya. Terima kasih Azmia. Aura, satu lagi Aura. Satu lagi mungkin dari teman-teman kelas pilihan ya. Febia bisa Feb. Iya, boleh Bu. Terima kasih Aura. Ya. Jadi kalau dari Feby ya Bu, itu fokusnya ke bagian manajemen sumber daya manusia kesehatan Bu. Jadi untuk pertanyaan penelitiannya itu, apa perbedaan perencanaan manajemen sumber daya manusia kesehatan di instansi kesehatan A dan B? Pertanyaan penelitian kualitatifnya itu yang pertama, bagaimana proses perencanaan MSDM kesehatan di instansi kesehatan A dan B? Pertanyaan yang kedua itu, apa langkah-langkah yang diperlukan dalam proses perencanaan MSDM kesehatan di instansi kesehatan A dan B? Pertanyaan yang ketiga, itu bagaimana perencanaan MSDM kesehatan berpengaruh terhadap kinerja karyawan di instansi kesehatan A dan B? Sedangkan untuk pertanyaan penelitian kuantitatifnya itu, apa hubungan perencanaan MSDM kesehatan terhadap kinerja karyawan di instansi kesehatan A dan B? Oke, terima kasih Febia. Jadi teman-teman kita sambil belajar ya. Jadi kalau kuantitatif atau observasional teman-teman sudah variabelnya umumnya teman-teman sudah tahu ya. Kayak Febia faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap sumber perencanaannya Febia. Perencanaan sumber daya manusia. Nah, sedangkan kalau kualitatif karena kita menggali biasanya kita nanya bagaimana. Jadi kita harus berposisi pada gelas yang kosong dan kita akan menggali kalau kita bilang namanya grounded theory. Jadi kita menggali, gali. Apakah kita akan menawarkan teori yang baru atau teman-teman nanti akan menawarkan hal yang support penelitian sebelumnya. Terima kasih Febia untuk pertanyaan penelitiannya. Oke, teman-teman sekarang sudah ada pertanyaan penelitian nih. Oke, sekarang yang teman-teman yang lain kita terus ya karena kita nanti akan gantian. Selanjutnya, teman-teman saya pengen teman-teman menentukan variabel utama. Jadi variabel dependent, independent yang utama bisa lebih dari satu variabel independennya, baik penelitian kuantitatif maupun penelitian kualitatif. Oke, variabel independennya apa aja, faktor-faktornya atau variabelnya, dan variabel dependennya apa atau outcome-nya apa. Silakan dalam waktu 5 menit.
Ini adalah contoh kalau teman-teman melakukan penelitian observasional. Jadi contohnya program kesehatan, jadi program terapi rumatan metadon dan outcome-nya apakah ada kesakitan atau kematian akibat HIV atau penyakit lainnya yang ditularkan melalui darah dan juga apakah ada kejadian overdosis. Jadi kalau variabel independennya lebih dari satu silakan. Jadi masing-masing desain dipikirin ya, kalau eksperimental gimana, kalau observasional bagaimana, dan kalau kualitatif biasanya cuma satu ya, nggak ada variabel independen dan dependen secara general saja. Misalnya kayak tadi, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi, berarti apa namanya, variabelnya berarti faktor yang mempengaruhi kemauan lansia untuk akses COVID-19, atau faktor nutrisi yang mempengaruhi kejadian kanker payudara pada perempuan misalnya di Kota Palembang. Kira-kira nutrisinya apa aja sih yang dimakan atau pola makanannya apa aja. Sedangkan untuk penelitian yang menghubungkan, kalau bisa nanti ada variabel independen dan dependennya jelas. Silakan dicoba 5 menit. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang tahap selanjutnya, bagaimana nanti mengaplikasikan variabel-variabel yang telah teman-teman listkan ke dalam studi desain penelitian yang lebih spesifik ya teman-teman. Jadi ingat, telaah kritis ini kita selain mengkritisin penelitian orang lain, tapi juga mempersiapkan penelitian kita dengan baik. Sebelum kita diskusi tentang macam-macam review, lebih kurang ya, mereview tentang macam-macam studi desain penelitian, ada yang bisa bantu saya apa kelemahan dari penelitian potong lintang? Silakan, Aura. Ya Bu, kalau dari Aura sendiri, kelemahan dari penelitian potong lintang atau cross-sectional ini tidak efisien untuk faktor paparan yang jarang terjadi.
Kemudian sebab dan akibatnya itu sulit diidentifikasi yang mana yang duluan yang terjadi, dan prevalensinya tidak mewakili populasi jika respons rate yang tidak sesuai target, gitu Bu. Kalau kelebihannya dapat mengukur prevalensi, kemudian sampel bisa mewakili populasi, metodenya bisa distandarisasi, responsnya cukup tinggi karena sekali waktu, dan hemat biaya gitu Bu. Ya, terima kasih Aura untuk penelitian cross-seksional. Bagaimana kalau kita nanti teman-teman mengetahui outcome-nya dan pengen penelitiannya agak tinggi disiannya sedikit dan kita menggunakan case control. Saya minta bantu Sylvie. Sylvie, saya minta bantu nih kalau aku pengen naik tingkat lagi ke case control, apa kelemahan dan kelebihannya. Silakan Sylvie. Sylvie, are you there? Oke, saya minta tolong Tika ya. Silakan Tika. Baik, Bu. Mungkin untuk kelebihan dan kelemahan penelitian kasus kontrol, untuk kelebihannya, untuk studi kasus kontrol ini dapat digunakan, merupakan satu-satunya cara untuk meneliti kasus yang jarang atau yang masa terjadinya panjang gitu. Kemudian juga hasil yang diperoleh bisa cepat, biaya yang digunakan relatif sedikit, memerlukan subjek penelitian yang lebih sedikit, dan memungkinkan untuk mengidentifikasi berbagai faktor risiko sekaligus gitu. Kemudian untuk kekurangannya itu sendiri, untuk validasi mengenai informasi kadang-kadang sukar diperoleh gitu Bu. Terus itu juga kasus dan kontrol diperoleh oleh peneliti susah untuk meyakinkan bahwa kedua kelompok itu sebanding dalam faktor eksternal dan sumber bias lainnya gitu. Kemudian juga tidak dapat memberikan incident rates gitu, terus juga tidak dapat dipakai untuk menentukan lebih dari satu variabel dependen, hanya berkaitan dengan satu penyakit atau efek. Mungkin itu Bu yang Tika baca tadi. Oke, terima kasih Tika, sangat komprehensif dan kita tahu bahwa case control nanti outcome-nya berupa odds ratio dan itu hanya perwakilan risiko ya Tika ya, karena kita memulai dari yang sudah sakit dan kita ikutin ke belakang, kata Tika tadi tambahan banyak sekali nanti kemungkinan bias informasi karena kita nanyain apa yang terjadi di masa lalu, dan kata Tika tadi ini sangat cocok nanti untuk teman-teman yang mau penelitian kanker, penelitian yang jarang terjadi atau kejadian-kejadian ISPA ketika kabut asap misalnya, atau bagaimana akses pelayanan maternal pada saat gunung meletus. Jadi teman-teman nanti bisa melakukan case control karena teman-teman jarang terjadi, nggak mungkin kan nunggu gunung meletus dan teman-teman harus nunggu. Terus teman-teman bisa mewawancarain ibu-ibu yang hamil, lalu yes, it's fine, it's hamster, oke? Oke, teman-teman tanyain, lalu teman-teman nanti observasi kata Tika tadi, exposure-nya atau variabel independennya ya Tika ya, bisa banyak ya exposure-nya, tapi variabel outcome-nya atau dependent, sorry ya saya kadang kebalik-balik dependent, outcome-nya atau penyakitnya hanya bisa satu. Kalau Tika fokus kanker ya kanker, kalau Tika mau fokus teman-teman lainnya mau fokus tentang penyakit jantung koroner ya jantung koroner. Namun tadi teman-teman Tika jelasin nanti kontrolnya ini agak sulit ya, karena misalnya teman-teman fokus PJK nih, kontrol kan harus sehat atau punya penyakit lainnya, tapi kita nggak tahu misalnya ternyata kontrol juga misalnya punya resiko atau punya penyakit jantung, tapi dia nggak periksa. Jadi kita bisa salah masuk, mestinya mereka masuk kontrol, tapi kita mestinya masuk kasus, tapi kita masukin kontrol karena tidak ada medical record atau dia tidak pernah periksa. Terima kasih Tika, sangat baik sekali hasil bacaannya. Nah sekarang kita mau move on nih. Jadi teman-teman sambil pikirin ya pertanyaan penelitian teman-teman tadi, fokusnya dari topik pertanyaan penelitian, bisanya mau apa ini habis ini. Kalau kita mau cohort gimana? Silakan saya minta tolong
Oceana, silakan Oceana. Kalau kohort gimana Oceana? Yang diketahui. Oceana, are you there? Iya, Ya, silakan yang Oceana ketahui. Silakan. iya Bu. Ini suara Osin terdengar jelas Bu ya? Halo? Ya, Osin kedengaran kok. Kalau dari yang Osin simak dari Bu Najma tadi, untuk yang kohort itu dia faktor paparannya kan di masa sekarang. Dan kemudian diselidiki dan diikuti sampai pada kejadian penyakit terjadi di masa depan. Jadi bisa ditelaah faktor paparan apa yang bisa mempengaruhi kelompok tertentu. Dan di sini kelemahannya itu harus memiliki jumlah sampel yang cukup besar, dan juga kohort itu memakan waktu yang lama, biaya yang juga besar, dan karena hal tersebut juga mempengaruhi dari respondennya yang sulit dicari. Tapi kelebihannya dia bisa meminimalisir bias informasi, dia juga menghasilkan beberapa outcome ya, jadi cuma satu. Dan faktor perancunya juga dapat dikontrol dan juga dapat menilai kausalitas. Itu kalau dari hasil yang masih baca dan hasil simak. Oke, terima kasih Oceana. Jadi Iya. kata Oceana, berhubung kita mulai dari populasi sehat dan kita ikutin ke depan, jadi kita bisa benar-benar Oceana dan teman-teman epidemiologis lainnya tahu ya penyebabnya, apakah beneran karena COVID atau karena hipertensi. Misalnya pasien itu meninggal di rumah sakit dan dikonfirmasi COVID-19. Yang mana duluan? Hipertensinya dulu atau COVID duluan? Atau kita bilang misalnya hipertensi disertai COVID-19. Jadi jangan langsung uduk-uduk teman-teman kesehatan, oh meninggal karena COVID harus digandus. Jadi kebanyakan mispersepsi atau ketidakpercayaan atau terhadap COVID-19 karena kita yang merawat pasien yang tua dan terbiasa dengan penyakit tidak menular tiba-tiba dibilang COVID-19 itu yang masyarakat banyak menolak. Jadi teman-teman dengan kohort nanti teman-teman bisa memahami apakah penyakit tidak menular ya. Kalau teman-teman ada yang tertarik penyakit tidak menular dan bisa akses medical record atau bisa akses data-data yang sehat dari sekarang dan teman-teman ikutin ke depan dalam 6 bulan atau 1 tahun misalnya untuk penelitian pada lansia yang punya penyakit tidak menular seperti hipertensi atau penyakit PJK atau diabetes dan teman-teman ikutin dalam 6 bulan atau 1 tahun ke depan, apakah nanti apakah dengan pasien itu akses layanan kesehatan atau patuh terhadap pengobatan, apakah mempengaruhi derajat kesehatannya dan apakah kejadian COVID ini mempengaruhi kejadian tingkat kematian pada lansia dengan hipertensi. Karena ini sangat interaksi ya teman-teman. Jadi kalau Oceana ingin penelitian ke depan, jadi lihat dari misalnya lansia yang punya penyakit tidak menular tapi tidak COVID, lalu diikutin ke depan teman-teman. Jadi ini waktunya kata Oceana tadi agak panjang ya, karena ini butuh waktu, butuh tenaga, dan butuh uang lebih kalau teman-teman. Dan untuk S1 agak cukup sulit ya, karena ini waktunya cukup rentang waktu ke depan, kecuali nanti teman-teman yang short term, misalnya ISPA pada anak, yang pendek bisa teman-teman lakukan untuk skripsi. Terima kasih banget Oceana. Nah, yang keempat, eksperimental. Saya minta bantu. Eksperimental ada 2 ya, randomized control trial yang individu maupun yang kelompok. Cluster randomized control trial. Apa sih kelemahan dan kelebihannya? Saya minta bantu Sera, silakan Sera. Baik Bu, apakah suara saya terdengar? Baik, untuk studi eksperimentalnya, kelebihan dan kekurangannya menurut saya baca itu, untuk kelebihannya itu sendiri, mempunyai kemampuan untuk menentukan hubungan sebab akibat yang dihasilkan pada penelitian eksperimental, di mana menurut yang saya baca itu, hubungan sebab akibat yang diperoleh pada variabel bebas itu lebih kuat sebab akibat yang diperoleh pada variabel bebas menyebabkan variabel terikat, yang artinya lebih kuat dibandingkan hasil penelitian non-eksperimental. Kemudian untuk kelebihan selanjutnya itu adalah kemampuan untuk melakukan manipulasi secara tepat satu atau lebih variabel yang diinginkan oleh peneliti.
Artinya peneliti dapat memanipulasi variabel bebas untuk dilihat pengaruhnya terhadap variabel terikat. Kemudian untuk kelemahannya itu sendiri, yaitu sulit untuk digeneralisasikan dalam kehidupan sehari-hari, yang artinya dari penelitian eksperimental tersebut tidak dapat langsung digunakan dalam kehidupan nyata. Kemudian membutuhkan waktu yang cukup lama karena beberapa variabel bebas itu harus dimanipulasi sekian lama agar variabel terikat yang diharapkan dapat muncul. Lalu penelitian ini menganggap bahwa manusia sebagai objek yang dapat dimanipulasi, yang artinya unethical, di mana manusia itu kadang diuji coba seperti itu, Bu. Dilakukan uji coba seperti itu, Bu. Demikian, Bu. Terima kasih Sarah penjelasan. Jadi tantangan teman-teman melakukan uji eksperimental adalah ethical ya. Makanya kata Sarah tadi ini sangat challenging. Makanya kalau teman-teman uji coba obat tertentu, kalau bisa satunya obat yang baru, satunya obat yang telah ada. Jadi kita pengen tahu efektivitas dari obat yang baru terhadap obat yang lama, apakah lebih baik atau tidak. Atau misalnya satunya vitamin, satunya obat. Jadi jangan sampai satunya itu kosong saja. Itu yang pengaruh etikalnya. Lalu juga makanya teman-teman terkadang kebanyakan milih observasional karena ini menyangkut human resources. Jadi misalnya kalau Sarah pengen desa A pengen tahu sih apakah nanti Android atau sistem informasi yang Sarah kembangkan lewat Android tentang untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit tidak menular pada lansia, misalnya Sarah menggunakan HP, karena misalnya lansia 50 tahunan sekarang sudah banyak pegang HP. Efektif nggak sih untuk meningkatkan pengetahuan, lalu satu kampung Sarah kasih program itu, satu kampung Sarah nggak pakai itu. Jadi secara etikal mungkin agak etis ya. Kita nanyain semua ya, sana dan sini kita tanyain semua, tapi satunya nggak diintervensi, satunya diintervensi. Jadi biasanya teman-teman untuk mengurangi risiko itu, satunya diintervensi dengan melalui misalnya Instagram atau melalui Android teknologi, dan satunya teman-teman intervensi melalui penyuluhan biasa. Jadi cenderung kayak Feby tadi ya, ada perbedaan nggak sih? Ada perbedaan antara intervensi A dan intervensi B. Nah, sangat menarik sekali teman-teman untuk eksperimental ini. Kalau kita epidemiologi katanya yang paling tinggi ya standarnya, karena tadi kita mengintervensi dan kita menentukan subjek mana yang masuk intervensi, subjek mana yang enggak memenuhi syarat atau yang masuk non intervensi, dan teman-teman bisa merandom, jadi yang mau dikasih intervensi atau enggak. Jadi saya nggak tahu yang mana intervensi atau enggak karena saya dulu pernah jadi uji coba untuk vaksin flu di kampus, apakah efektif atau enggak. Saya nggak tahu yang disuntikin itu vaksin atau enggak, placebo, dan peneliti pun nggak tahu, yang analisa data pun nggak tahu, yang nyuntik pun nggak tahu. Biasanya nanti dibuka kodenya satu dikasih vaksin atau satunya hanya placebo itu pada akhir studi. Karena untuk menghindarin yang kayak penelitian yang lain bias untuk researchers ya. Biasanya kalau survei biasanya kita tahu ya kode 1, 2 itu apa, jadi kita bisa ngubah. Kalau teman-teman yang agak tanda kutip diubahnya karena tidak ada hubungan semua, Bu, kita ubah dikit, itu yang tidak etis. Makanya kalau di RCT semuanya agak lebih sistematis dan lebih sangat diperhatikan. Terima kasih banyak, Sarah. Nah, sebelum kita ke kualitatif, teman-teman, saya minta teman-teman membuat dari pertanyaan penelitian tadi, dari variabel yang sudah teman-teman spesifikkan, baik variabel independen dan dependen, dari topik yang teman-teman pilih tadi, kira-kira cocoknya yang mana, dan silakan teman-teman mapping untuk penelitiannya. Dari kalau teman-teman menggunakan case control, berarti begini kita biasanya, karena kata teman-teman tadi hanya satu waktu, hanya satu waktu. Hanya satu waktu berarti Aura ke lapangan langsung, lalu ngumpulin data pada hari itu, pada jam itu, lalu nanti di SPSS karena ditanya ada penyakit atau exposure-nya pada saat sama, nanti tolong misalnya exposure-nya apa, disease-nya positif, exposure-nya positif, disease-nya negatif, misalnya ditulis kayak gini ya teman-teman untuk penelitian cross-seksional. Nah, kalau untuk penelitian cohort atau case control, yang tadi kelemahannya dan kekurangannya sudah teman-teman bantu jelaskan.
Ini untuk case control ya teman-teman. Teman-teman mulai dari yang sehat, lalu ada kontrol yang sakit, dan kontrolnya biasanya yang tidak sakit berada di daerah kontrol. Kalau teman-teman pakai istilah neighboring control, atau misalnya kalau rumah sakit, satunya penyakit hipertensi, satunya misalnya penyakit lainnya. Yes, I know that. Penyakit lainnya atau yang bisa menjadi kontrol teman-teman. Kalau teman-teman tanya terekspos atau tidak, tapi teman-teman hati-hati kalau teman-teman meneliti misalnya kanker paru-paru, berarti kontrolnya kalau bisa dihindarin teman-teman yang punya riwayat merokok, karena itu akan menjadi sangat bias informasi. Ini untuk teman-teman yang kira-kira cocok untuk case control. Tadi dijelasin untuk kasus yang jarang terjadi, teman-teman mulai dari yang sakit, dan kontrolnya bisa yang sehat atau penyakit lainnya teman-teman. Dan teman-teman tadi lihat exposure-nya bisa lebih dari satu ya. Paparannya yang teman-teman tanyain nanti yang keluar dari responden bisa lebih dari satu, bisa faktor gizi, faktor kebiasaan merokok misalnya, dan juga faktor ekonomi dan sebagainya. Nah, untuk teman-teman yang memilih, ini kelemahan dan kelebihannya ya teman-teman, tadi dibantu teman-teman jelasin. Untuk teman-teman yang memilih cohort, mulai dari populasi yang sehat ya teman-teman, lalu expose-nya ya teman-teman, ini kita mulai dari exposure, apakah nanti ada exposure atau non-exposure, faktor resikonya ya teman-teman ya. Lalu teman-teman observasi ke depan, yang tidak sakit, dan satunya yang sakit. Karena teman-teman observasi ke depan. Begitu seterusnya ya teman-teman. Nah, ini lebih kurang sama seperti penelitian eksperimental, tapi bedanya teman-teman mengintervensi yang kata teman-temannya tadi. Jadi kalau eksperimental kita bisa intervensi yang mana kita kasih obat atau yang mana kita tidak kita kasih obat. Tapi penelitian observasional teman-teman, kita hanya mengobservasi, terserah ibu itu mau misalnya mengkonsumsi Fe, zat besi atau enggak, teman-teman hanya bertanya dan ke lapangan. Lalu nanti teman-teman lihat apakah kehamilannya nanti berpengaruh terhadap kondisi bayinya, misalnya apakah ibunya anemia atau enggak, apakah ada pendarahan atau enggak selama melahirkan dan sebagainya. Nanti outcome-nya bisa exposure yang sama, outcome-nya bisa beberapa. Ya teman-teman. Oke. Silakan dicoba dibikin mapping masing-masing sesuai dengan, kalau observasional tetap pilih satu aja ya teman-teman, mau cohort, case control atau cross sectional. Dan untuk eksperimental satu aja, apakah teman-teman mau milih randomized control trial kalau teman-teman uji coba obat, atau teman-teman mau promosi kesehatan atau mau intervensi pelatihan, kelompok A dikasih pelatihan, kelompok B enggak, outcome-nya apa? Silakan. 5 menit ya teman-teman, silakan.
Oke, teman-teman, are you ready? Enough time? Oke, 1 minute more ya. Oke, setelah teman-teman menentukan penelitian yang teman-teman akan mungkin dilakukan untuk skripsi teman-teman masing-masing, saya harapkan pelajaran ini teman-teman merupakan proses yang akan membimbing teman-teman dalam menelaah jurnal yang baik dan juga menulis penelitian teman-teman yang baik. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana nanti teman-teman mencari contoh penelitian yang mirip atau sama, tapi di tempat lain atau di negara lain, dan nanti teman-teman mempelajarin bagaimana cara mereka menulis sebelum teman-teman menuliskan penelitian teman-teman sendiri. Ini adalah beberapa contoh yang akan kita sharing, nanti gantian ya teman-teman yang sharing nanti bagaimana nanti studi observasional atau cross-seksional yang perlu teman-teman perhatikan bahwa nanti di abstrak, kalau dia tidak ada di judul, berarti teman-teman cari tulisan yang jelas tentang studi observasionalnya di abstrak ya, kalau tidak ada di judul. Jadi pilihannya ada dua dalam penulisan jurnal penelitian yang baik, bahwa studi desain penelitiannya harus dituliskan di judul atau di abstrak. Ini kalau penelitian Najma dan kawan-kawan, kita menulisnya di abstrak. Jadi itu harus sangat teridentifikasi sebagai cara mencari cepat ya teman-teman. Karena nanti teman-teman ketika baca kenapa ya nanti ada penelitian ada hubungan, ada tidak ada hubungan, ada yang ini populasinya banyak atau sampelnya sedikit atau misalnya kriterianya yang berbeda. Jadi ini yang harus diperhatikan ketika nanti teman-teman menelaah penelitian orang lain dan nanti ketika teman-teman menuliskan penelitian teman-teman bisa menjelaskannya kenapa ada perbedaan, ada penelitian yang ada berhubungan atau tidak dan nanti dibandingkan penelitian teman-teman. Jadi ini adalah contoh observational study, jadi tolong nanti dilihat tujuannya, penelitiannya. Jadi penelitiannya biasanya ada dua ya teman-teman. Ada mereka menuliskan tujuan penelitiannya atau diubah menjadi research question atau pertanyaan penelitian. Kalau di sini kita tulis tujuannya untuk memberikan informasi yang detail tentang sosial determinan yang terkait pengetahuan ibu pada usia subur terhadap pengetahuan HIV. Dan teman-teman juga harus perhatikan bahwa metodologinya juga bagaimana pemilihan sampel, lalu apakah ada penjelasannya tentang studi desain. Kalau penelitian saya sendiri ternyata no clear explanation on study design. Jadi ini adalah introspeksi bagi saya, berarti saya kurang menjelaskan tentang studi desain. Jadi teman-teman yang tadi menjelaskan kelemahan dan kelebihan, jadi kalau bisa nanti ditulis di data collection atau di limitation. Jadi peneliti tahu bahwa oh kelemahannya ini, kelebihannya ini. Jadi kita bisa secara quick kenapa dia ada hubungan atau tidak ada hubungan nantinya. Nah, variabel-variabel tadi teman-teman. Jadi nanti teman-teman ketika membaca setiap penelitian yang terkait pengetahuan HIV
mereka judulnya pengetahuan HIV semua teman-teman, tapi ternyata beda penelitian, beda variabelnya. Makanya tadi saya bilang, teman-teman mau variabelnya apa? Oke, teman-teman sudah tulis, nanti teman-teman sambil searching di jurnal, kira-kira mereka variabelnya apa. Jadi ini penelitian kita nanti bagaimana nanti melengkapin variabel-variabel yang telah dilakukan penelitian lain. Misalnya ini dalam penelitian kita menggunakan beberapa indikator, 5 indikator, dan dalam merangkumkan atau mengkategorikan masing-masing ini, kami mengadopsi ada beberapa penelitian sebelumnya, ada yang secara komprehensif, secara keseluruhan, tapi ada juga yang dipecah-pecah dari pengetahuan HIV, ada dia fokus pengetahuan tentang pencegahan atau transmisi, ada fokus tentang pengetahuan tentang miskonsepsi terhadap HIV, ada tentang pengetahuan tentang pencegahan HIV dari ibu ke anak, dan terakhir bagaimana pengetahuan mereka. Tahu nggak sih tentang servis atau pelayanan HIV. Jadi variabel-variabel ini teman-teman kita bukan penemu ya, jadi mau variabel yang baru enggak, tapi kita mengadopsi penelitian-penelitian sebelumnya apa aja yang mereka gunakan, dan mereka mengkategorikan bagaimana kalau pengetahuannya teman-teman, karena teman-teman biasanya ada pengetahuan, persepsi, sikap, dan sebagainya. Jadi sikap secara keseluruhan apa, atau teman-teman nanti ada kita stratifikasi, jadi kita tahu secara spesifik bagaimana variabel-variabel ini akan berhubungan. Ini kalau teman-teman nanti mau melakukan observasional. Ini variabel-variabelnya yang digunakan teman-temannya dari education level, working status, status bekerja, tinggal di kota atau di desa, status marriage, marital, status pernikahan, bagaimana tingkat kesejahteraan, dan bagaimana umur ibu pada usia subur itu. Jadi ini nanti kalau saya kemarin pengetahuan secara umum, lalu ada indikator-indikatornya, sehingga saya tahu bahwa dia pengetahuan tentang apa sih, daripada kita cuma pengetahuan tentang COVID-19. Tapi misalnya kayak tadi Azmia, misalnya pengetahuan terhadap vaksin COVID-19 pada lansia, atau juga nanti pengetahuan COVID-19. Jadi ada pengetahuan khusus tentang COVID-19-nya, ada COVID-19-nya, vaksin COVID-19-nya, atau persepsi terhadap hoax. Jadi teman-teman harus hati-hati ya meramu variabel-variabel penelitian teman-teman nanti. Jadi ini yang saya minta tadi teman-temannya independen dan dependennya ditulis. Jadi untuk cross seksional teman-teman biasanya dalam satu waktu, dan variabelnya bisa banyak ya teman-teman, exposure-nya bisa banyak. Dan outcome-nya biasanya kita satu, fokusnya apa, pengetahuan tentang HIV atau kejadian HIV atau sebagiannya. Jadi independen dan dependennya harus jelas. Lalu aku move on kalau aku mau penelitian case control. Jadi ini adalah contoh publikasi hasil studi S2 saya. Jadi saya mengambil data sekunder tentang patah tulang pinggul pada lansia di Australia. Jadi apakah ada pengaruh dimensi, kalau kita bilang dimensi tulang pinggulnya secara X-ray, masih hasil X-ray terhadap risiko kejadian tulang pinggul. Nah, kalau saya ini juga menulis studi desainnya, saya tulis di metodologi, di abstraknya teman-teman ya. Jadi itu adalah nanti teman-teman searching secara langsung. Kalau teman-teman nanti menentukan case control, lihat abstraknya atau lihat judulnya. Saya bilang case control yang untuk menjawab penelitian-penelitian saya, dan dengan menggunakan data sekunder dari penelitian cohort atau jumlah data yang banyak dari Geelong Osteoporosis Cohort di Geelong, Victoria. Jadi ini harus teman-teman nanti sangat jelaskan dalam study design teman-teman. Nah, kalau teman-teman tadi cross seksional hanya satu waktu, jadi misalnya ini umur dan dimensi tulang pinggulnya, mereka hanya melakukan satu waktu, jadi saya melakukannya secara cross seksional. Lalu berhubung saya tahu datanya ada yang patah tulang dan tidak patah tulang, jadi saya memilih melakukannya pakai case control. Jadi saya sudah tahu datanya, teman-teman, ini yang patah tulang pinggul, yang ini bukan. Lalu saya ikutin ke belakang ya, mau lihat nanti
geometrinya apakah ada perbedaan antara teman-teman atau lansia yang patah tulang atau tidak, teman-teman. Jadi kita pengen tahu resikonya bagaimana. Nah, tadi dijelaskan temannya sudah kriteria kasus dan kontrol harus sangat berhati-hati, teman-teman, kalau teman-teman memilih kasus kontrol. Karena jangan sampai ketuker antara kasus dan kontrol. Jadi, kalau kita tulis teman-teman dari kriteria eksklusinya apa untuk kasus kontrol, dan kriteria eksklusinya apa, lalu kontrolnya pun dijelaskan untuk mencegah bagaimana nanti kasus masuk ke kontrol, kontrol termasuk kasus, dan untuk mengurangi bias dalam pemilihan sampel. Jadi mohon ditulis jelas-jelas kalau misalnya teman-teman kontrolnya dipilih dari neighboring, silakan dari tetangga, atau dari yang benar-benar nggak patah tulang atau tidak pernah mengalami patah tulang berdasarkan self-reported. Jadi kita pengen jelas dari hasilnya patah tulang dan tidak patah tulang, baru teman-teman peneliti Jilong nanyain ke belakang apakah konsumsi alkoholnya, apakah konsumsi vitamin, apakah vitamin D, apakah kalsium, apakah mereka physical activity selama muda, dan itu mempengaruhi dimensi tulang pinggul para lansia itu. Ini variabelnya oxidasi. Nah, kira-kira independen dan dependennya apa untuk variabel ini, teman-teman? Ada yang bisa bantu untuk patah tulang pinggul tadi? Ada yang bisa bantu sebelum kita minta tolong? Untuk patah tulang pinggul tadi? Ya, silakan. Hovifa bisa bantu? Viva bisa bantu, Viva? Nanda bisa bantu, Nanda? Silakan Nanda atau Viva. Rania bisa bantu, Rania? Usia, Bu. Jenis Usia. Oke, apalagi independennya? jenis kelamin, Jenis terus kelamin, good. proses selama perawatan, Sip. Lalu apalagi kira-kira faktor resiko patah tulang pinggul? apa kebiasaan sehari-hari dia sebelumnya, Bu? Ya, physical activity ya. Oke, aktivitas fisiknya. Oke, apalagi? Baru segitu, Bu. Oke, Afifah bisa menambahkan? Mungkin status kesehatannya, Bu. Status kesehatan, oke. Secara lebih detail apa status kesehatannya? Kayak ini, Bu, dari riwayat keluarganya ada menderita patah tulang pinggung juga. Oke, faktor genetik ya, patah tulang pinggul. Good point, Sylvie. Ada yang bisa nambahin lagi? Citra mungkin? Mungkin pekerjaan, Bu, status pekerjaan, terus riwayat melahirkan atau riwayat penyakit osteoporosis gitu, penyakit tulang itu. Sip, good teman-teman. Dan juga tambahannya konsumsi vitamin D, kalsium, dan pola gizi ya teman-teman. Jadi ini nanti tolong teman-teman silakan list dulu sesuai dengan study design masing-masing. Independennya juga, dependennya juga, sebelum nanti jam kedua, jam 3 sampai jam 4 teman-teman membaca sebagai tambahannya. Oke teman-teman? Oke. Nah, gimana kalau kita mau studi eksperimental? Ini cara pemilihan sampel yang kita lakukan. Ada yang kita beri intervensi penyuluhan rokok plus dikasih permen dan juga celengan kalau saat itu kita intervensi, dan juga beberapa intervensi lainnya. Satunya tidak ada intervensi sama sekali, lalu kita ikutin
ke depan. Jadi ini secara statistik biasanya kita pakai Excel ya, tabel Excel, kita random mana yang desa dari 227 yang metu sebagai kasus, sebagai yang kita intervensi atau yang enggak. Jadi ini penelitian kita bilang kita menggunakan cluster randomized control trial, teman-teman. Cluster trial atau cluster randomized control trial. Jadi kita juga tulisnya pada judul, kalau di sini ada studi intervensi kawasan tanpa rokok pada tingkat rumah tangga. Jadi kita teman-teman pembaca lebih search lebih cepat. Oh, di judulnya sudah studi intervensi, jadi langsung ketemu. Dan di abstraknya juga kita jelasin bahwa yang digunakan ini adalah cluster. Jadi kita mengintervensi secara kelompok. Nah, kriteria intervensi dan non-intervensi pun harus teman-teman jelasin ya nanti pada penelitian teman-teman atau ketika teman-teman nanti membaca bagaimana apakah menikah atau tidak, apakah konsumsi rokok atau tidak, apakah nanti kontrolnya diberi permen atau tidak, apakah ada konseling atau tidak. Jadi kriteria ini harus sangat-sangat ditekankan dari awal dan kita melakukan pre dan post test apakah ada perbedaan atau tidak. Ini variabel-variabel yang kita teliti dari perilakunya, apakah ada perubahannya, dan ini adalah variabel-variabel yang masuk pada multivariat dari bivariat awal, crude rate ratio. Jadi karena kita melakukan intervensi, jadi sama seperti penelitian cohort, jadi outcome-nya biasa risk ratio. Dan kalau teman-teman case control tadi, biasanya ingat apa case control, odds ratio ya teman-teman. Kalau prevalence cross-sectional outcome-nya yang teman-teman tulis di atas ini, prevalence ratio. SPSS tidak akan memberikan informasi apa ini, dan teman-teman harus tahu sebagai epidemiologis apa yang harus ditampilkan nanti di laporan penelitiannya. Oke, variabel independen dan dependen dari teman-teman perhatikan studi cluster, studi intervensi dari kejadian kawasan tanpa rokok tadi. Ada yang bisa bantu saya? Silakan. Melia bisa bantu dan Afifa? Usia, Bu. Usia, apalagi Melia? Pekerjaan. Pekerjaan ya. Oke, usia dan pekerjaan ya. Biasanya teman-teman yang usianya lebih mapan, lebih banyak merokok, apakah yang lebih muda, yang lebih banyak merokok, yang belum, terus tadi pekerjaan, ada pekerjaan atau enggak, apakah pengaruh terhadap konsumsi rokok. Terima kasih. Afifah, ada yang bisa ditambahkan? Oke, teman-teman yang lain ada yang bisa ditambahkan? Jenis kelamin, Bu. Jenis kelamin. Oke, kalau teman-teman melakukan penelitiannya lelaki dan pria ya teman-teman. Kalau lelaki semua berarti kita sudah kontrol faktor perancunya ya. Aura ya. Oke. Kemarin kita fokus ke lelaki, jadi aura. Oke, ada lagi teman-teman yang lain? Yang mempengaruhi variabel independennya. Penghasilan mungkin, Bu. Penghasilan, oke ya. Makin banyak duit, makin konsumsi rokoknya mungkin lebih tinggi. Oke, ada lagi yang lain? Pengaruh lingkungannya. Pengaruh lingkungan, good point ya. Kau ini tidak merokok, tidak lanang ya. Itu sangat peer support ya, kita bilang ya, peer support. Oke, ada faktor lainnya? Riwayat dari keluarganya, Bu. Riwayat keluarga ya, apakah ayah atau saudara merokok, apakah mengaruhi mereka berhenti atau tetap lanjut merokok. Oke, lanjut. Siapa lagi? Faktor apa lagi? Faktor pengetahuan. Pengetahuan ya. Dan juga sangat menarik sekali secara pengalaman ya. Teman-teman yang sudah bapak-bapak itu yang sudah pengalaman sakit, dia sangat trauma sekali hingga berhenti berokok. Tapi yang merasa paling sehat, walaupun pengetahuannya bagus, tapi dia merasa sehat-sehat aja, itu sangat sulit untuk merubah perilakunya untuk berhenti merokok. Silakan satu lagi, siapa yang mau mendapatkan? Ya, silakan Tika.
Halo, udah kedengeran? Oke, jadi teman-teman mohon nanti di mapping, let's cook with different study design. Jadi teman-teman akan memasak dengan study design yang berbeda. Penelitian yang teman-teman pengen lakukan ya teman-teman, karena satu semester ini kita akan masih fokus individu, penilaian individu. Jadi aku mau penelitian apa nih? Dari tadi topik, pertanyaan penelitian, lalu studi desain yang aku tetapkan, observasional 1, eksperimental 1, dan kita minta kualitatif 1 ya teman-teman. Kualitatif agak lebih abstrak ya, jadi kita tidak melalui banyak periode seperti tadi. Dan nanti teman-teman, kualitatif itu satu ilmu yang sangat luas. Nanti desain penelitian berbeda akan sangat berbeda sekali approach-nya. Nanti kita akan belajar dengan melihat berbagai contoh dari teman-teman. Lalu saya minta tadi mapping ya, untuk mapping itu independen dan dependennya tolong dilakukan, dan ini untuk penelitian teman-teman dulu. Setelah teman-teman mapping jelas untuk penelitian teman-teman, lalu saya minta baru nanti baca apa yang sudah dilakukan penelitian orang lain dengan topik teman-teman. Oke, saya minta teman-teman mohon jelaskan apa yang sudah teman-teman lakukan tadi dari independen, dependent, dan juga mapping yang teman-teman sudah coba scratching atau teman-teman coba goret-goret di kertas. Ada yang bisa mau sharing? Silakan. Ada yang mau sharing yang sudah kalian desain, masing-masing studi desain? Silakan. Oke, ada pertanyaan sebelum nanti 1 jam selanjutnya kelas mandiri. Jadi saya minta teman-teman setelah merancang penelitian teman-teman, sekarang kita lihat penelitian orang lain, bagaimana ya mereka melakukannya, bagaimana mereka mendesain penelitiannya, dan bagaimana mereka menuliskan kelemahan dan kelebihannya dalam penelitian yang mereka lakukan. Jadi tolong nanti kata kunci diambil dari masing-masing penelitian teman-teman. Jadi teman-teman kalau nyari di Google Scholar bukan hanya misalnya apakah ada hubungan A dan B, tapi juga kata kuncinya dimain-mainkan. Biasanya cara memainkan kata kunci, nanti teman-teman lihat abstraknya, kata kunci mereka apa aja, dan teman-teman nanti pasang-pasangkan ketika teman-teman menggunakan Google Scholar, dan tolong gunakan bahasa Inggris juga. Jadi bedanya penelitian, berbagai penelitian yang dengan tingkat, kalau kita bilang apa namanya, standar yang berbeda itu, semakin standarnya tinggi, biasanya semakin detail dalam proses penulisannya. Jadi teman-teman nanti kalau bisa ada satu bahasa Indonesia dan kalau bisa satunya bahasa Inggris. Oke ya teman-teman? Itu saja dari saya. Silakan balik ke Aura untuk teman-teman kalau ada yang mau bertanya, mau sharing sebelum kita tutup kelas. Silakan Aura. Baik, terima kasih Bu atas penjelasan yang sangat luar biasa. Kepada teman-teman dipersilahkan jika ingin bertanya apabila masih ada yang dibingungkan. Apakah ada teman-teman? Ya, sepertinya sudah cukup jelas, Ibu, penjelasannya, Bu. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi nanti silakan dibaca-baca lagi kelemahan dan kelebihan masing-masing studi desain. Dan sekarang kita mencoba mengaplikasikannya dengan membaca kritis. Jadi teman-teman nanti saya minta studi desain yang teman-teman pilih, baik observasional, eksperimental, maupun kualitatif,
cari 1 atau 2 jurnal dari masing-masing desain yang teman-teman pilih, dan teman-teman highlight ya, garis-garisin atau diwarnain, dan teman-teman pelajarin bagaimana mereka menuliskan studi desain mereka, lalu teman-teman balik lagi ke catatan teman-teman dengan rancangan teman-teman tadi, dan dari rancangan stretching tadi bagaimana menjadi 1 halaman penjelasan studi desain penelitian teman-teman dari research question, dari mapping kelemahan-kelebihan, dan mapping dari variabel-variabelnya. Jadi hari ini kita masih mereview studi desain yang umumnya dilakukan, dan minggu depan kita akan mulai memasukin bagaimana nanti mengkritisin dari masing-masing jurnal. Jadi saya minta 1 jam ke depan, silakan pilih beberapa jurnal yang terkait dengan topik interesting teman-teman. Silakan dibaca bagaimana mereka menuliskannya, lalu teman-teman silakan menuliskan penelitian teman-teman dalam 1 lembar sesuai dengan apa yang teman-teman baca. Jadi 1 lembar, baik 1 lembar penelitian misal kualitatif maupun kuantitatif. Jadi tidak ada batasan berapa banyak kata. Yang saya harapkan teman-teman memahami kelemahan-kelebihan, lalu variabel apa yang seharusnya teman-teman akan gunakan, dan juga bagaimana mapping. Saya minta tetap mapping ya, independen-dependennya apa, atau teman-teman akan melakukan cohort dengan melakukan peta tadi ke depan atau ke belakang. Itu saja dari saya. Terima kasih, Aura. Ya Bu, terima kasih kembali. Oh ya Bu, ini ada pertanyaan dari teman-teman. Jurnal yang terkaitnya itu terserah ya Bu, dari tahun berapa? Atau ada batasan gitu Bu? Terserah saja. Oh ya. Oke. Teman-teman ada lagi yang mau ditanyain? Boleh chat Aura aja kalau malu gitu. Ya, kalau malu-malu Kak Aura aja ya. Jadi nanti teman-teman setiap minggu dengan studi desain berbeda, kita akan lebih spesifik bagaimana mengkritisin. Tapi yang saya harapkan teman-teman kalau sekarang udah fokus mau skripsi topik apa, karena ini akan membantu teman-teman nabung, kalau saya bilang nabung, bank bacaan. Jadi setiap bacaan teman-teman silakan mulai di resume, silakan kalau saya upload di blog, kalau teman-teman terlepas caranya bagaimana. Dan itu akan sangat membantu banget ketika nanti teman-teman menulis literatur review teman-teman. Karena teman-teman sudah belajar kritis dari sekarang. Jadi saya harapkan literatur review teman-teman nanti tidak sekedar deskriptif, tapi sedikit critical thinking, sedikit analitik, seperti yang teman-teman sudah coba tuliskan di dalam buku epidemiologi sosial. Nah sekarang challenge-nya teman-teman pada penelitian teman-teman sendiri. Itu saja dari saya, teman-teman. Silakan, jurnal tidak ada batasan. Kita masih latihan minggu ini untuk fokus penelitian masing-masing. Dan saya harapkan ini akan menjadi upaya untuk teman-teman memotivasi, sudah mulai mencicil apa yang dibaca. Dan hari ini desainnya sesuai dengan topik teman-teman. Nanti minggu depan kita akan setiap pertemuan, kita akan spesifikkan masing-masing desain penelitian. Jurnalnya jangan lupa disimpan ya, karena kita akan belajar mengkritisin bagian lain minggu depan. Itu saja dari saya. Ada lagi pertanyaan orang yang Japri?